Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Mengasihi dan mewartakan kasih Tuhan Yesus. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengajak kita untuk menyadari panggilan kita dalam Kristus sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan dipilih untuk mewartakan Injilnya. Ia berterima kasih atas iman, kasih dan harapan yang terlihat dalam hidup jemaat di Kolose. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya sekaligus teladan pelayanannya kepada umat manusia. Di antara banyak yang sakit dan membutuhkan kesembuhan, Tuhan Yesus mengasihi mereka dan memberikan perhatiannya yang penuh kasih dan kesembuhan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa panggilan kita sebagai pengikutnya adalah untuk melayani dengan penuh pengabdian. Ia tidak memandang derajat sosial, tetapi peduli kepada setiap individu yang datang kepadanya. Dalam dua bacaan ini, kita dapat melihat pentingnya memberikan perhatian dan kasih kepada sesama sebagai respon terhadap iman kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup akan kasih Allah dan mewartakan Injil-Nya melalui tindakan dan sikap kita sehari-hari. Marilah kita memperhatikan panggilan ini dengan rendah hati dan tekun. Marilah kita merespon panggilan tersebut dengan iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan kasih yang tulus kepada sesama. Melangkah bersama dalam iman, harapan, dan kasih adalah cara kita menjadi saksi
akan kebenaran dan kasih Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon rahmat-Mu agar kami senantiasa memiliki hati yang terbuka untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami kekuatan iman dan harapan yang kokoh, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.